11 alasan kenapa dunia bisa punya 195 negara. Yang pertama, sejarah peradaban yang terpisah sejak awal. Sejak zaman prasejarah, manusia hidup berbencar dalam komunitas terisolasi. Karena terbatasnya transportasi dan komunikasi, tiap kelompok tumbuh dengan budaya, bahasa, dan sistem sosial sendiri. Seiring waktu, perbedaan ini semakin kuat dan memunculkan identitas kolektif yang menjadi cikal bakal bangsa dan negara. Yang kedua, perang dan perebutan wilayah. Perang mengubah batas wilayah dan peta dunia. Negara bisa terbentuk atau runtuh karena konflik. Misalnya, Jerman Timur dan Barat bersatu setelah Perang Dingin. Sementara Yugoslavia pecah jadi banyak negara baru. Perang bisa menghancurkan negara lama atau memperkuat dorongan untuk berdiri sendiri. Yang ketiga, penjajahan dan kemerdekaan. Hampir seluruh Afrika dan Asia pernah dijajah oleh negara Eropa. Ketika penjajahan berakhir, bekas koloni satu persatu memerdekakan diri dan mendirikan negara. Inilah kenapa gelombang kemerdekaan terbesar terjadi di pertengahan abad ke-20 dan jumlah negara di dunia melonjak drastis dalam waktu singkat. 4. Perbedaan budaya dan identitas nasional. Kelompok masyarakat yang merasa berbeda dengan budaya, etnis, atau sejarah sering ingin membentuk negara sendiri. Misalnya Sudan Selatan, memisahkan diri karena konflik etnis dan agama. Identitas nasional yang kuat mendorong kelompok untuk memisahkan diri dari negara induk demi mempertahankan eksistensi mereka. Yang kelima, pengakuan internasional dan legitimasi politik. Sebuah wilayah baru bisa dianggap negara jika mendapat pengakuan internasional, terutama dari anggota PBB. Tanpa pengakuan, mereka dianggap wilayah sengketa. Contoh, Taiwan punya pemerintahan sendiri, tapi tidak diakui oleh PBB sebagai negara karena tekanan politik dari Tiongkok. Pengakuan ini sangat menentukan status dari sebuah negara. Yang keenam, batas wilayah alami dan letak geografis. Bentang alam seperti gunung, sungai, gurun, dan lautan membentuk batas wilayah alami antar bangsa. Pegunungan Himalaya misalnya memisahkan India dan Tiongkok. Laut juga menciptakan batas negara kepulauan seperti Indonesia dan Jepang. Batas geografis ini memperkuat pemisahan politik dan kedaulatan wilayah. Yang ketujuh, perbedaan sistem politik dan hukum. Ketika satu wilayah merasa tidak cocok dengan sistem politik negara induk, misalnya perbedaan ideologi atau hukum, bisa muncul keinginan untuk memisahkan diri. Uni Soviet pecah jadi 15 negara karena sistem komunis runtuh dan masing-masing republik ingin mengatur nasibnya sendiri secara independen. 8. Keinginan untuk mandiri dan berdaulat. Prinsip utama berdirinya sebuah negara adalah kedaulatan. Banyak kelompok masyarakat ingin mengatur pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Rasa ingin bebas menentukan nasib inilah yang melahirkan banyak deklarasi kemerdekaan. Dari Amerika Serikat di tahun 1776 sampai Timur Leste pada tahun 2002. 9. Dukungan politik dari kekuatan besar. Beberapa negara bisa terbentuk karena didukung oleh negara kuat atau blok internasional. Contoh, Kosovo. Mereka merdeka dengan dukungan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tanpa dukungan geopolitik, deklarasi kemerdekaan bisa gagal atau tidak diakui. Kadang negara baru lahir bukan karena kekuatan internal, tapi karena dukungan dari eksternal. 10. Perpecahan damai dan referendum. Tidak semua negara terbentuk lewat perang. Beberapa justru lahir lewat kesepakatan damai atau referendum rakyat. Contohnya, Cekoslowakia pecah secara damai menjadi Cekoslovakia. Ini menunjukkan bahwa negara baru bisa lahir lewat proses demokratis jika mayoritas rakyat mendukung pemisahan. Yang ke-11, status sengketa dan ketegangan regional. Beberapa wilayah memproklamasikan diri sebagai negara karena konflik internal atau ketegangan berkepanjangan, meskipun belum diakui secara luas. Contohnya Palestina, Somaliland, dan Transnistria. Meski punya pemerintahan sendiri, mereka belum jadi anggota PBB karena statusnya masih diperdebatkan secara internasional.